Lihat di hadapan kalian, Siti, Dayu, dan Lina sedang bersepeda santai. Mereka bersepeda di Minggu pagi. Nah, mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak dari rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, siapa di sini yang senang bersepeda? Wah, bagus sekali jika kalian suka bersepeda. Tahukah kamu, bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah kita, khususnya jantung. Kesehatan organ jantung dapat dijaga dengan melakukan olahraga secara teratur. Nah, olahraga yang bisa kalian lakukan bisa berbagai macam, bisa bersepeda, bisa senam, bisa olahraga lari, dan lain-lainnya. Saat olahraga, aktivitas jantung itu dapat optimal. Jantung mampu memompa darah secara maksimal, sehingga aliran darah berjalan sangat lancar. Nah, jika jantung kita tidak sehat, maka akan berdampak fatal bagi seluruh tubuh. Jantung yang tidak sehat itu tidak dapat menyuplai kebutuhan darah ke seluruh tubuh dengan optimal. Akibatnya, kesehatan tubuh pun akan terganggu. Lalu, bagaimana ya cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung? Nah, cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah itu sebenarnya ada dua utamanya, yaitu dengan olahraga teratur dan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, di sini ditambahkan lagi, untuk beberapa penyakit seperti hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner itu dapat dicegah dengan yang pertama, olahraga teratur. Ya, kemudian dapat juga dicegah dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian, untuk gangguan peredaran darah varises dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau dengan meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Jadi, ini adalah beberapa cara untuk mencegah gangguan organ peredaran darah seperti hipertensi, hipotensi, jantung koroner, dan varises. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati, karena mencegah terjangkitnya penyakit lebih baik daripada harus mengobati penyakit yang sudah terlanjur menjangkiti tubuh kita. Nah, lihat kalian di sini ada kancil. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekarang, yuk kita ingat kembali tentang sistem peredaran darah hewan. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas ini dan sekarang akan kita ulas kembali supaya kalian ingat kembali. Nah, sistem peredaran darah hewan dibagi menjadi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem peredaran darah di mana darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Dan ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Jadi pada hewan, ada sistem peredaran darah terbuka dan ada sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka itu ada pada serangga seperti belalang, kemudian jangkrik, kumbang, kupu-kupu, dan berbagai macam serangga.
itu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Jadi, darah pada serangga itu disebut sebagai hemolimfa. Hemolimfa ini mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga juga masih sederhana, sehingga disebutnya sebagai jantung pembuluh. Jadi, hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah serangga. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, ada burung dan hewan mamalia. Hewan mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Pada burung dan mamalia, ini jantungnya memiliki 4 ruang jantung, yaitu punya 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian pada reptilia atau hewan melata, contohnya seperti ular, buaya. Nah, pada hewan reptilia, jantungnya juga memiliki 4 ruang. Namun, di sini sekat antara bilik kiri dan kanan belum sempurna. Bedanya ini ya, kalau burung dan mamalia, antara serambi dan biliknya ini sekatnya sudah sempurna. Kalau pada reptilia, sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Kemudian ada amfibi. Ini hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya katak. Katak memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Dan ada ikan. Kalau ikan ini hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Nah, sekarang temanmu akan membacakan sebuah pantun. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, masih ingatkah kamu apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pantun? Ya, pantun memiliki sampiran dan juga memiliki isi. Pantun juga bersajak ABAB dan pantun dalam satu baitnya terdiri dari 4 baris. Sekarang lihatlah pantun berikut. Kita baca. Nah, ini pantun yang tadi dibaca oleh temanmu ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan saling menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, sekarang yuk kita identifikasi pantun di atas. Nah, di sini ada tabel. Dalam tabel ini terdapat apa jenis pantunnya. Kemudian berapa jumlah bait, berapa jumlah baris, yang mana baris sampiran, kemudian yang mana baris isi dan pantun, dan apa sajak yang digunakan. Sekarang kita lihat yang pertama, jenis pantun. Jika kita baca di sini, dapat kita simpulkan bahwa pantun ini termasuk pantun nasihat. Ya, jadi dari isinya, pantun ini termasuk pantun nasihat. Kemudian jumlah bait. Nah, pantun ini terdiri dari 1 bait. Ini ada 1 bait. Nah, 1 baitnya ada 4 baris. Lihat panahnya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, sekarang yuk kita tulis di kolom yang jumlah bait. Jumlah baitnya ada 1. Ini namanya 1 bait pantun. Kemudian jumlah barisnya ada 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, sekarang yang mana yang baris sampiran? Ya, baris sampiran yang ini. Baris ke-1 dan baris kedua. Sekarang kita tuliskan. Nah, ini adalah baris sampirannya. Kemudian baris isi pantun. Yang mana baris isi pantun? Ya, yang ini adalah isi pantunnya. Baris ketiga dan baris keempat. Sekarang kita tulis nih baris isi pantun di sini. Nah, jadi di
di kotak baris 9 ini, di kotak baris sampiran ini isinya baris 1 dan baris 2. Yang baris isi pantun ini baris 3 dan baris 4. Kemudian sajak yang digunakan. Nah, kita lihat sini. Baris ke-1 an, baris ke-2 ti, baris ke-3 an, baris ke-4 ti. Nah, baris ke-1 dengan baris ke-3 ini sama. Berarti sajaknya A, ya. Lihat yang garisnya merah, A. Kemudian baris kedua dan baris keempat ini sajaknya juga sama, yaitu ti. Maka kita tulis dengan lambang sajak B. Berarti sajak yang digunakan adalah A, B, A, B. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Pada suatu sore, Edo bermain ke rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Bisa kita lihat di sini, sikap baik Udin yang dapat kita teladani adalah mau meminjami buku cerita miliknya pada teman. Tandanya Udin tidak pelit terhadap temannya. Dan sikap baik Edo yang dapat kita teladani adalah meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang temannya. Seperti yang kamu ketahui, kalau kita mengambil barang teman tanpa izin, tandanya mencuri. Jadi di sini Edo sudah bagus meminta izin pada Udin untuk meminjam bukunya. Dan juga Edo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Udin. Tahukah kamu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks dalam sebuah cerita. Jadi, dalam cerita bergambar terdapat teks dan gambarnya. Apa fungsinya gambar dalam cerita bergambar? Fungsinya gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Jadi dengan adanya gambar dapat memperjelas dan memperindah cerita yang ada. Lalu bagaimana tahapan pembuatan cerita bergambar? Pertama-tama, untuk membuat cerita bergambar, tahapannya kamu harus terlebih dahulu membuat cerita untuk cergam tersebut. Nah, jadi harus ada ceritanya terlebih dahulu. Di sini, untuk membuat ceritanya, pertama tentukan dulu ide cerita yang akan dibuat. Jadi, ide ceritanya mau tentang apa yang akan dibuat untuk cergam. Nah, setelah dapat ide ceritanya, kemudian tentukan tokoh-tokoh yang nantinya akan ada dalam cerita yang kamu buat. Jadi, tentukan dulu tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yang akan kamu buat. Setelah itu, kamu buat alur cerita sederhana. Jadi, kamu buat jalan ceritanya seperti apa dalam cerita yang akan kamu buat untuk cergam. Nah, setelah ceritanya jadi, kamu buat gambar untuk cergam tersebut. Nah, caranya pertama, kamu harus menyesuaikan tema gambar dengan tema ceritanya. Jadi, antara gambar dengan cerita yang kamu buat itu harus sesuai. Kalau ceritanya tentang kancil, maka gambarnya juga harus tentang kancil. Jangan ceritanya kancil tapi gambarnya harimau, itu namanya tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya, antara gambar dengan tema dengan ceritanya. Kalau ceritanya tentang di hutan, maka gambarnya juga harus di hutan.
harus sesuai. Nah, setelah kamu menentukan gambarnya, kamu buat sketsa gambarnya dengan menggunakan pensil, kemudian kamu warnai agar cergamnya semakin indah. Nah, berikut adalah contoh cerita bergambar. Bisa kalian lihat di sini ada cerita tentang kancil dan siput. Nah, di sini yang tulisannya ini adalah ceritanya kancil. Dan di sini ada gambarnya. Gambar-gambarnya ini adalah gambar yang merupakan adegan dari yang ada di cerita ini. Ya, jadi gambarnya di sini sesuai dengan ceritanya. Jadi cergam ini seperti ini ya.